Pernahkah kamu membayangkan bahwa penyakit dari hewan ternak bisa menular ke manusia? Inilah yang disebut sebagai penyakit zoonosis. Tanpa disadari, penyakit ini bisa jadi ancaman besar bagi kesehatan manusia, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Halo Mu, kali ini kita akan membahas topik mengenai penyakit zoonosis. Apaan tuh? Bahasa gampangnya, zoonosis adalah penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Apa saja jenisnya, dan bagaimana cara mengatasi agar peternakan tetap aman dan produktif? Party down. Zoonosis adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Penularannya bisa melalui kontak langsung, udara, air, makanan, bahkan gigitan serangga pembawa penyakit. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan manusia, tetapi juga ekonomi peternak, karena bisa membuat seluruh ternak harus dimusnahkan, distribusi daging dan susu terhenti, bahkan bisa menyebabkan ketakutan di masyarakat. Pencegahan penyakit ini bisa menjadi sangat penting karena penyakit zoonosis bisa menyebabkan wabah, kerugian ekonomi, bahkan kematian. Beberapa zoonosis bersifat ringan, tetapi ada juga yang sangat mematikan seperti rabies dan antraks. Zoonosis bisa menular melalui beberapa cara, antara lain kontak langsung dengan hewan sakit, konsumsi daging atau susu yang tidak matang, kontaminasi lingkungan seperti air atau tanah, dan serangga pembawa penyakit seperti nyamuk dan kutu. Sekarang kita bahas beberapa penyakit zoonosis yang paling umum dan perlu kamu waspadai. Waspadalah, waspadalah. Penyakit rabies umumnya dikenal sebagai penyakit dari anjing, tetapi bisa juga ditularkan oleh hewan ternak seperti sapi yang terkena gigitan dari hewan liar yang terinfeksi. Rabies menyerang sistem saraf dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Brucellosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Brucella yang dapat menyebabkan keguguran pada ternak dan manusia. Nah, bagi ibu hamil harap hati-hati. Brucellosis bisa menular melalui susu yang tidak dipasteurisasi, darah, atau cairan tubuh hewan ternak. Gejalanya pada manusia bisa berupa demam berkepanjangan, nyeri sendi, kelelahan, dan dalam kasus yang lebih serius dapat terjadi infeksi pada organ lain seperti limpa, hati, atau sistem saraf pusat. Untuk pengobatannya biasanya melibatkan antibiotik. Antraks adalah penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri bernama Bacillus anthracis. Bakteri ini bisa membentuk spora, struktur super kuat yang bisa bertahan dalam tanah selama puluhan tahun dan sangat mematikan. Biasanya antrak menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba. Dan kalau manusia yang terkena kontak langsung dengan hewan yang terkena antraks, bisa tertular juga. Penularannya bisa melalui kulit, pernapasan, atau konsumsi daging hewan yang terinfeksi. Pada manusia yang terkena antrak, pada kulit bisa terlihat seperti bisul hitam. Kalau kena saluran pernafasan, gejalanya seperti flu, tapi cepat memburuk. Yang paling parah, antrak bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan keracunan sistematik, dan ini sangat mematikan. Namun kabar baiknya, antrak bisa diobati dengan antibiotik asal cepat ditangani. Dampak penyakit zoonosis yang pertama tentu saja kesehatan manusia. Zoonosis bisa memicu wabah, bahkan pandemi. Orang bisa jatuh sakit, cacat, atau meninggal. Di negara berkembang, banyak peternak dan keluarga yang tinggal dekat dengan hewan. Itu artinya resiko lebih tinggi.
anak-anak, lansia, dan mereka dengan imun yang lemah jadi kelompok paling rentan. Dan ingat, semakin cepat penyakit menyebar, semakin berat beban tenaga kesehatan dan rumah sakit. Zoonosis juga bisa melumpuhkan ekonomi. Ingat wabah flu burung? Jutaan ayam dimusnahkan, peternak bangkrut, dan harga pangan melonjak. Mengerikan bukan? Bukan. Nah, sekarang bagian terpentingnya, pencegahan. Untungnya penyakit zoonosis bisa dicegah. Ada beberapa langkah sederhana tapi efektif banget buat mencegah penyakit ini agar tidak menjangkit ke hewan ternak atau hewan peliharaan dan amit-amit menular ke manusia. Yang pertama, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan setelah kontak dengan hewan dan selalu gunakan APD atau alat pelindung diri saat di peternakan atau laboratorium. Yang kedua, vaksinasi hewan peliharaan dan ternak. Contoh, anjing. Pastikan sudah divaksin rabies. Lalu hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan hewan ternak lain, pastikan program vaksinnya rutin. Yang ketiga, masak makanan sampai matang. Daging, telur, dan susu harus dimasak dengan benar untuk membunuh patogen. Kurangi mengkonsumsi daging atau telur yang masih mentah. Yang keempat, hindari kontak dengan hewan liar. Jangan sembarangan pegang atau pelihara hewan liar tanpa izin dan pengawasan. Pastikan hewan yang kalian pelihara adalah hewan yang memiliki recording kesehatan yang baik. Misal, ada riwayat vaksinnya. Dan yang kelima, awasi kesehatan hewan secara rutin. Hewan yang tiba-tiba lemas, batuk, atau luka, segera periksa ke dokter hewan. So, penyakit zoonosis bukan hanya masalah peternakan, tapi juga masalah kita semua. Dengan langkah pencegahan yang tepat dan kerjasama dari berbagai pihak, kita bisa mencegah zoonosis dan bisa hidup berdampingan dengan hewan secara aman dan sehat. Saya Sastro, sampai jumpa.